Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 16 Desember 2023. Bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, satu unit mobil truk bermuatan minuman kemasan ringan terguling di jalan lintas Medan Padang, tepatnya di Desa Jambur, Padang Matinggi, Kabupaten Mandailing Natal. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kondisi badan truk ringsek pasca kejadian. Diduga akibat remblong truk jenis tronton yang bermuatan kemasan minuman ringan terguling sehingga muatan truk berceceran di jalanan. Kecelakaan bermula saat truk yang dikemudikan Sukamto melaju dari arah kota Medan menuju kota Padang, Sumatera Barat yang melewati jalan turunan dan berkelok di Desa Jambur, Padang Matinggi. Tiba-tiba rem truk tidak berfungsi dengan baik yang menyebabkan kecelakaan terjadi. Pada kecelakaan ini juga sang supir menghindari mobil pribadi warga yang parkir di pinggiran jalan. Akibat menghindari mobil pribadi tersebut, sang supir memilih membanting setir ke kanan sehingga menabrak truk lain yang ada di sampingnya, yang sehingga truk yang dikemudikannya ikut terguling. Akibat kejadian tersebut, muatan truk berupa minuman kemasan berceceran di jalan sebelum akhirnya dipindahkan ke truk lain. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut. Gini, remblong mendadak tiba-tiba itu tadi, begitu turunan kita udah nggak terkendali lagi kan, kita ngelakkan pribadi yang sedang parkir ya. Udah gitu di sebelah kanan kita ada truk yang mau nanjak, kita bantingkan ke situ langsung kebalik. Tiba-tiba remblong gitu bang ya? Rem pecah itu sebelah kanan. Sementara itu, kepolisian dari Satlantas Polres Madinah masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti akan kecelakaan tersebut. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution berencana akan menertibkan driver bus Transmetro Daily. Hal tersebut dilakukan karena banyaknya pengaduan dari masyarakat terkait bus tersebut kerap berkendara secara ugal-ugalan dan menghilangkan nyawa orang lain. Video amatir merekam seorang pengendara wanita tewas di tempat usai tertabrak bus Transmetro Daily yang diduga berkendara secara ugal-ugalan di kawasan Medan Labuhan. Kejadian tersebut merupakan satu dari sekian banyak kejadian kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan cara berkendara driver bus Transmetro Daily. Tidak hanya laka lantas, beberapa kali juga moda transportasi kota yang dibangun untuk mengurangi kemacetan ini terbakar akibat korsleting. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengaku bahwa dulunya bus ini merupakan bus eksekutif. Namun kini bus tersebut dibawa secara ugal-ugalan layaknya angkutan umum. Bobi juga menyebut dirinya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait cara berkendara bus tersebut yang membahayakan. Terkait hal tersebut, dirinya akan melakukan tindakan berupa pemecatan dan penggantian driver yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan. Pemko Medan dalam waktu dekat juga akan membangun bus rapid transit atau BRT dan menggalakkan transportasi umum guna mengurangi kemacetan yang terjadi di Kota Medan. Ya pasti nanti ingin saya sampaikan seluruh driver ya Pak ya. Ini seluruh driver nanti akan coba kita lihat lagi. Saya baca-baca respon dari masyarakat tadi bagi media sosial yang lain itu memang ada yang bilang dulu bagus. Dulu memang terasa bis eksekutif, sekarang udah mulai terasa bis ugal-ugalan. Kalau masalah laka lantasnya ini kan kita serahkan ke pihak kepolisian, tapi kita dari Pemko Medan, ketertiban pengendara, baik kendaraan umum yang utama. Sementara itu, pemirsa, puluhan supir truk mendatangi markas besar Polres Langkat sambil membawa puluhan truk hingga memadati jalan. Aksi puluhan supir truk ini disebabkan maraknya pungli di Desa Tanjung Kriahan, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat.
Kedatangan para supir truk ini meminta keadilan sambil membuat laporan kepada Polres Langkat agar menangkap para pelaku pengutipan liar yang kerap meresahkan para supir truk. Saat melintas di Desa Tanjung Kriahan, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat, tidak tanggung-tanggung saat melintas di lokasi para supir truk ini harus melewati 20 titik lokasi pengutipan liar yang kerap dilakukan masyarakat yang berkedok organisasi kepemudaan. Di setiap titik lokasi, para supir truk ini harus memberikan uang melintas sebesar 5 hingga 10 ribu rupiah. Tidak hanya itu, beberapa hari lalu seorang supir juga sempat disiksa karena tidak mau membayar uang pungutan. Menindaklanjuti hal tersebut, para supir truk ini langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Langkat. Salah seorang supir truk, Zulkarnain, mengatakan para supir bersatu untuk menolak banyaknya pengutipan liar yang terjadi di Desa Tanjung Kriahan, Kecamatan Serapit, karena penghasilan para supir sangat minim akibat banyaknya pengutipan. Kami semua kemari bersatu untuk mendukung bahwasanya kami kalau di jalan ke sana banyak kali hambatan, pengutipan, apa itu semua keluar dari pantai daerah Tanjung Kriahan sampai Simpang Padang Cermen itu. Ya, dari 5.000 sampai 10.000 itu, kurang 20 titik. Berarti ada Ya, 20 pos per trip. ngasih. ya per trip bayar. Kami kan nggak sanggup kalau gitu. Itu minta siapa itu Pak? Ya masyarakat situ lah, pengakuannya ya PS, ya entah apa aja lah pengakuannya itu. Sementara itu, para supir berharap agar aparat kepolisian Polres Langkat segera memberantas pengutipan liar yang ada di Desa Tanjung Kriahan sehingga penghasilan para supir bisa kembali normal. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, Satgas Pangan Mabes Polri melakukan monitoring harga sembako di sejumlah pasar di Kota Medan untuk memastikan tidak adanya kecurangan harga sembako. Sidak dilakukan di 3 pasar di Kota Medan dilakukan baru-baru ini. 3 pasar yang didatangi Satgas Pangan Mabes Polri bersama instansi terkait yaitu Pasar MMTC di Jalan William Iskandar, Pusat Pasar, dan Pasar Petisah. Dalam pengecekan harga ini, petugas juga berinteraksi dengan pedagang cabai, telur, daging sapi, dan beras. Kombes Pol Insan, penyidik Satgas Pangan Bareskrim Polri, mengatakan untuk beberapa pasar yang ditemui terdapat kenaikan harga sembako. Insan juga menyebutkan kenaikan yang ditemui Satgas Pangan tidak terlalu signifikan dan menurutnya masih batas wajar karena permintaan pasar yang cukup banyak jelang perayaan Natal. Namun untuk dugaan kelangkaan bahan pangan, Satgas Pangan belum menemukannya. Insan juga menegaskan para pedagang agar tidak melakukan penimbunan bahan pokok ataupun kenaikan harga secara tidak wajar pada momentum perayaan hari besar. Menjelang akhir tahun biasanya ada fluktuasi harga. Nah, alhamdulillah sejauh ini 2 hari ini kita melakukan kegiatan survei lapangan dan juga rapat koordinasi. Kita temukan pasokan itu masih memadai, cukup untuk pertengahan tahun ke depan, mulai dari beras, gula, dan bahan pokok pangan lainnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 3 pekan ditutup setelah viral jalan licin yang mengakibatkan pemotor tergelincir. Intersection Jalan Sudirman, Kota Medan kembali dibuka untuk umum. Dibukanya jalan tersebut setelah dilakukan skin resistance test atau tes ketahanan gesek. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution pada Sabtu dini hari meninjau langsung intersections Jalan Sudirman Medan yang sudah selesai uji coba dan dinyatakan layak serta aman untuk dilalui. Sebelumnya pada akhir November lalu viral video sejumlah pemotor tergelincir usai melintasi Jalan Sudirman yang licin. Pasca kejadian tersebut, pemerintah Kota Medan melakukan penutupan dan perbaikan agar jalan ini layak dilalui. Dibukanya Jalan Sudirman ini setelah serangkaian tes dilakukan, diantaranya skin resistant test atau tes ketahanan gesek. Tes tersebut dilakukan dengan kondisi jalan kering dan basah, di mana hasilnya nilai rata-rata yang diperoleh berdasarkan pengujian pada permukaan beton nilainya 47,24 bpn, sedangkan pengujian permukaan aspal nilainya 53,83 bpn, di mana syarat minimal kekesatan yakni 45 bpn. Selain tes ketahanan gesek juga dilakukan penambahan marka jalan serta jalur perlambatan dengan maksimal kecepatan 15 km per jam untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi. Ini kita pastikan apa yang dikeluhkan
oleh masyarakat Medan dan pengguna jalan di Sudirman ini tidak terjadi lagi. Kita sudah tes baik secara data ilmiahnya ya, itu ada ada gambar kerjanya ya, ada gambar kerjanya, semuanya ada gambar kerjanya. Paling memang ada beberapa kemarin misalnya penggunaan marka, penggunaan catnya yang memang ada beberapa yang kurang sesuai, kemarin itu ada yang diganti. Sementara itu, akses Jalan Marsabot Kecamatan Medan Helvetia kondisinya sudah mengalami rusak parah sehingga pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Beginilah kondisi Jalan Marsabot di Kecamatan Medan Helvetia sebagai akses alternatif lintasan bagi warga kota Medan menuju perkotaan. Tidak sedikit pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati bagaikan kubangan kerbau saat melintas karena kondisi jalan yang berlubang dan digenangi air bila turun hujan. Apabila kondisi jalan rusak tidak segera diperbaiki oleh pemerintah, tentunya membuat masyarakat sekitar ataupun pengendara yang melintas tidak nyaman dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Apalagi bila musim kemarau menimbulkan abu yang berterbangan berdampak pada gangguan pernapasan bagi masyarakat sekitar maupun pengendara. Salah seorang pengendara, Fisherman Laya, mengaku kecewa dengan kondisi jalan yang begitu parah yang sudah berlangsung lama. Meski pemerintah kota Medan gencar melakukan perbaikan jalan maupun drainase di kota Medan. Kondisi jalan ini tidak sedikit pengendara yang melintas berpotensi mengalami kecelakaan, bahkan menjadi korban begal yang kini marak terjadi di kota Medan. Ini kondisi jalannya sudah cukup lama. Mulai kan kami sebagai seorang mahasiswa dan pekerja ini juga kan sering melintas dan melewati jalan ini. Jadi kami kadang agak takut lewat sini karena takut dibegal. Apalagi kan kalau misalnya tengah malam. Jadi kalau misalnya kami pelan-pelan untuk membawa kendaraan, bisa saja kami jadi korban begal. Jadi mohon kepada pemerintah supaya jalannya ini diperhatikan agar tidak akan terjadi korban selanjutnya, baik itu korban begal maupun kecelakaan. Diharapkan menjadi perhatian pemerintah kota Medan agar akses jalan di kawasan Medan Helvetia ini segera diperbaiki demi memberi kenyamanan masyarakat kota Medan. Pemirsa, kami ajak Anda ke Kabupaten Deli Serdang. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 dikeluhkan pedagang telur di Pasar Rakyat Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang yang omsetnya menurun secara drastis. Harga telur ayam buras, telur bebek, dan telur puyuh mengalami kenaikan sebesar Rp100 per butirnya. Hal ini telah terjadi selama beberapa bulan dan hingga kini harga semua jenis telur tersebut terus naik. Salah seorang pedagang telur, Hairul Anwar, mengatakan naiknya harga telur disebabkan tingginya harga pakan ayam petelur sehingga telur di tingkat peternak langka. Akibatnya omset para pedagang telur menurun karena sepi dari pembeli. Katanya barangnya kosong, nah, itu aja lah dia kata agen-agennya barangnya nggak ada. Ya berpengaruh lah, jelas omset dia turun, itu aja deh, omset jelas turun. Artinya pembeli itu menurunkan ini ya, jumlah pembelinya? Iya, jumlah pembeli pun agak turun lah, merosot lah dia. Yang harga yang biasa 1.000 kopek jadi 1.600, yang 16 jadi 1.700. Ya kalau bisa stabil lah di harganya, jangan melonjak kali. Cuma ini belum melonjak kali sih memang. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rio Lubis, mengatakan akibat naiknya harga telur membuat usaha telur gulung miliknya nyaris gulung tikar. Halo Bu Zia. Jadi sangat berdampak kali Bang dengan naiknya harga telur ini. Ya, untuk saat ini aja Bang, pelanggan kita mulai komplain Bang dengan harga yang dengan porsi yang mungkin kita kecilkan, dikurangi artinya. Berarti kalau terus naik harga telur ini Bang, nggak bangkrut kita Bang, tumpur gulung tikar Bang. Warga berharap pemerintah dapat mengatasi permasalahan mahalnya harga pakan dan mengakibatkan naiknya harga telur. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore.
Pemirsa, penyerangan tentara Israel ke Palestina harus segera disikapi oleh dunia karena berdampak pada kesengsaraan masyarakat yang menjadi korban jiwa, sehingga Nahdien menginginkan perdamaian segera terwujud untuk membangun peradaban. Dalam membangun peradaban, terwujudnya perdamaian di tengah konflik penyerangan Israel terhadap masyarakat Palestina harus segera terwujud. Dalam membangun peradaban masyarakat Palestina tersebut dibahas dalam Lailatul Ijtima' Nahdien, pengurus bersama anggota Nahdlatul Ulama Kota Medan kemarin malam di Masjid Baitus Sholihin. Dalam tausiahnya, Kiai Haji Ahyar Nasution mengatakan perdamaian merupakan kehidupan yang indah, sehingga manusia dapat menjalankan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya dengan aman dan nyaman. Persoalan konflik antara Israel dengan Palestina harus disikapi oleh dunia dengan cara gencatan senjata agar perdamaian yang diinginkan kehidupan manusia segera terwujud. Pertemuan ini masyarakat semakin mengerti bahwa perang yang terjadi di Palestina sekarang bukan perang agama tapi perang merebut tanah air yang pada intinya kita sudah lebih dahulu melakukan itu sampai negara Indonesia merdeka. Yang kedua, setelah kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh warga Nahdien dan kaum tua yang ada di Indonesia ini semuanya berdalil. Mungkin dia yang belum sampai kepada dalil-dalil yang dimaksud sehingga terjadi semacam pembantahan terhadap amaliyah tersebut. Lailatul Ijtima' oleh Nahdien mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dengan baik sehingga terwujudnya dalam membangun peradaban. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Warga di lingkungan Jalan Suasa Tengah, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli mengeluh dengan adanya pengerjaan drainase yang dilakukan pihak PT Jaya Beton Indonesia. Sebagian masyarakat yang membuka usaha di lingkungan 6,7 dan 8 membuka serta merasa resah terhadap pengerjaan proyek parit. Dikarenakan ada beberapa parit yang tidak ditutup dengan beton setelah dilakukan perbaikan, sehingga membuat aktivitas di beberapa tempat usaha menjadi terganggu. Pengerjaan proyek drainase ini sudah berlangsung cukup lama sehingga sangat berpengaruh, mulai dari kemacetan kendaraan, usaha pemilik ruko maupun yang biasa membuka lapak di pinggiran jalan menjadi terganggu. Pedagang sayur Ibu Butet mengatakan sudah berbulan-bulan proyek drainase tersebut tidak kunjung selesai sehingga omset berjualan sayurnya menjadi berkurang. Ini perhatikan ya kalau bisa sama Bapak Wali Kota ya jangan di sini aja. Kami pun urusan ini pasar 4 kampung depan masjid Istiqomah itu perlu juga diperhatikan. Ya, harapan kita ya supaya digenahi yang memang benar-benar digenahi, ini kan digenahi namanya. Yeah. Benar-benar digenahi lah, jangan diobrak-abrik. Diobrak-abrik tapi nggak digenahi lagi, itu aja. Ya. Sementara itu, Lurah Mabar Hilir Bayu Ismoy mengatakan Kelurahan Mabar Hilir menjadi tempat kiriman air dari beberapa kelurahan sehingga sering terjadi banjir. Melalui pengerjaan proyek drainase tersebut, ia berharap warga dapat bersabar karena saat ini masih berlangsung pemasangan klip box dalam dan tutup atas yang belum semuanya dilakukan secara merata. Bahwasanya Kelurahan Mabar Hilir tempat jatuhnya air dari kelurahan lainnya. Maka dari itu kita sering terjadi genangan-genangan. Drainase oleh PU dengan box judi. Saya harapkan kepada masyarakat yang berlalu lintas di jalan Cancing, lingkungan 5, 6, dan 78 harus bersabar. Karena pembangunan memang melalui proses yang sangat panjang. Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, Bulog Cabang Pematang Siantar menyiapkan sebanyak 1.700 ton beras di 2 gudang penyimpanan yang berada di Kota Pematang Siantar dan juga Baligi. Pada tahap pertama, Bulog Cabang Pematang Siantar menerima sebanyak 1.000 ton beras yang akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga hari Natal. Sementara pada tahap kedua, setelah Natal, Bulog akan kembali menerima sebanyak 700 ton beras yang akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Tahun Baru.
Beras tersebut akan didistribusikan ke 5 kabupaten dan 1 kota di Pematang Siantar, yaitu Kabupaten Simalungun, Toba, Samosir, Humbahas, Tapanuli Utara, serta Kota Pematang Siantar. Kepala Cabang Bulog Pematang Siantar Amsyaruddin Wisli memastikan bahwa persediaan stok beras ini akan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di 6 daerah kabupaten kota yang ada di wilayah kerja Bulog Cabang Pematang Siantar hingga tahun baru 2024 mendatang. 2 unit pergudangan akan kami terima 1.700 ton, 1.200 di Nagapita dan 500 di Lumban PA Baligi. Itulah stok yang akan sampai tahun baru mencukupi kami cukup untuk menjelang Natal dan tahun baru. Selain itu, Bulog Cabang Pematang Siantar juga menggelar program pasar murah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota melalui dinas-dinas terkait. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pemerintah Sumatera Utara menggelar Hari Disabilitas Internasional 2023. Pemerintah Sumut meminta semua pihak agar mengangkat harkat dan martabat penyandang disabilitas karena mereka memiliki hak yang sama di tengah masyarakat. Bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin, pemerintah Sumatera Utara memperingati Hari Disabilitas 2023 baru-baru ini. Acara ini dihadiri PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin dan juga ratusan penyandang disabilitas. Kegiatan ini diisi dengan pentas budaya dan pembagian 500 alat bantu berupa tongkat, kursi roda dan juga sembako yang dibagikan kepada kaum difabel. Pada peringatan ini PJ Gubsu Hasanuddin berharap pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas lebih utuh dan komprehensif. Dengan begitu akan muncul tindakan nyata serta lebih berpihak terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, PJ Gubsu Hasanuddin memastikan pemerintah Sumatera Utara akan terus berkomitmen memberikan dukungan kepada pelaku usaha difabel. Dukungan tersebut dengan memberikan pelatihan, akses modal dan memastikan usaha yang inklusif. Kita seluruh anak bangsa di seluruh penjuru dunia untuk membangun kepedulian bagi perwujudan kesetaraan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Selain itu tentunya kegiatan ini merupakan sebagai momentum penting bagi kita semua untuk dapat melakukan refleksi diri tentang apa saja yang telah kita perbuat untuk saudara-saudara kita para penyandang disabilitas. Pemirsa, ribuan peserta mengikuti ujian seleksi kompetensi bidang calon aparatur sipil negara yang digelar di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dari 18.000 peserta yang mendaftar, sebanyak 2.000 orang lulus tahap pertama. Pada tahap pertama ada sebanyak 18.000 peserta yang melamar di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin. Dari data tersebut tercatat Sumatera Utara memiliki peminat yang lebih banyak dari daerah lainnya. Sementara untuk kuota yang dibuka pada lingkungan Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia ada sebanyak 7.846. Pada tahap awal yakni seleksi kesamaptaan, bela diri dan lainnya di Sumatera Utara peserta tersaring menjadi 2.923 orang dan lanjut mengikuti tahapan wawancara kepada pimpinan. Diketahui formasi seleksi kompetensi bidang calon aparatur negara diantaranya adalah calon jaksa untuk lulusan sarjana, bidang administrasi lulusan diploma 3 dan bidang pengelola barang bukti dan penjaga tahanan untuk lulusan sekolah menengah umum. Salah satu peserta bernama William mengatakan bahwa dirinya sangat tertarik dapat menjadi bagian aparatur negara yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Lagi sedang mengikuti acara kegiatan wawancara dengan pimpinan mengikuti ujian SKB CPNS di Kejaksaan, Pak. Nah, motivasinya mengikuti penerimaan di Kejaksaan ini boleh dijelaskan? Karena sebelum saya memasukkan lamaran saya ke Kejaksaan, saya melihat instansi Kejaksaan ini memiliki integritas yang sangat baik, budaya pekerjaan yang sangat sopan.
Sementara itu, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yos A. Tarigan menjelaskan jumlah yang melamar di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mencapai 18.000 orang. Untuk Sumatera Utara, itu jumlah paling tinggi. Daftar itu 18.000. Mengikuti ujian tahap pertama kemarin, yang berhasil lulus SKB itu 2.923. Dan inilah bagian dari mereka yang diantaranya ada S1 calon jaksa, D3 itu tentang pengadministrasi, dan SMA itu ada juga pengadministrasi dan juga pengelola barang bukti serta penjaga tahanan, pengawal tahanan. Kejati Sumatera Utara berharap dapat menjaring bibit-bibit calon ASN yang memiliki sumber daya manusia berkualitas, berintegritas yang baik, jujur, sehingga Kejaksaan Tinggi akan lebih baik pula. Pemirsa, Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Ildrem Provinsi Sumatera Utara siap memberikan layanan konsultasi kejiwaan bagi para calon legislatif yang merasa terganggu jiwanya pasca kalah dalam pemilu 2024 mendatang. Mengantisipasi banyaknya calon legislatif yang mengalami gangguan jiwa pasca kalah di pemilu 2024, Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Ildrem Provinsi Sumatera Utara akan memberikan layanan psikolog dan menyiapkan 400 kamar rawat inap di Jalan Tali Air Medan Tuntungan, Sumatera Utara kemarin. Untuk memfasilitasi layanan psikolog bagi caleg yang gagal, ada 300 hingga 450 kamar rawat inap yang terdiri dari kelas 1, 2, dan kelas 3. Selain itu, pihak rumah sakit telah mempersiapkan dokter ahli jiwa sebanyak 4 dokter yang memiliki laboratorium. Pada suasana pemilu tahun 2024, para calon legislatif harus bertarung dan menyusun strategi dalam mengambil hati rakyat sehingga rentan stres dalam mengejar target. Layanan konsultasi ini bertujuan untuk memperkuat kestabilan mental dan psikologis mereka, mencegah timbulnya gangguan mental seperti depresi. Layanan ini juga tersedia tidak hanya terbatas pada pasca pemilu tetapi dapat diakses oleh masyarakat secara luas untuk memberikan bantuan yang diperlukan dalam kesehatan mental dan jiwa. Direktur Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Ildrem Sumatera Utara Ismail Lubis mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 400 tempat tidur untuk pasien yang akan konsultasi kejiwaan. Ya, kami Rumah Sakit Jiwa kita punya kapasitas tempat tidur 300 tempat tidur. Ya, ini ada lagi akan penambahan 100 tempat tidur. Jadi kita punya sebenarnya tempat tidur itu ada 450. Kalau kita 2024 apa? Sebenarnya kita siap untuk menerimanya. Saya berharap kepada caleg-caleg ini, ya kan, harus lebih kuat apa? Jangan lebih kuat peluang jadi atau apa? Pemilihan umum tahun 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 dan diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi menciptakan suasana aman dan kondusif. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku esok Minggu 17 Desember 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Nora Valencia Sinaga, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 17 Desember 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan hingga lebat, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Gunung Sitoli, Labuhan Batu, dan Mandailing Natal. Untuk malam hari, wilayah Sumatera Utara masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Karo, Samosir, Padang Lawas, dan Mandailing Natal. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 98% dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam dari arah timur laut hingga tenggara.
Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara per tanggal 15 Desember 2023 tidak ada. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada akan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti longsor dan banjir. Demikian perakiraan Minggu 17 Desember 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Mandailing Natal tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.